Bocoran pembahasan Boruto episode yang ke-291. Setelah Boruto bertemu dengan Code dan mengaktifkan segel karmanya, maka Code lantas berkata bahwa Vassal Otsutsuki Momoshiki Uzumaki Boruto, kita belum pernah bertemu, nama aku adalah Code, aku pemuja Otsutsuki dan telah mewarisi keinginan besar mereka. Boruto berkata, kau mewarisi apanya dan siapa? Kau cuma bawahan, maaf, aku tidak tertarik. Code berkata, jujur saja aku menghormatimu karena Otsutsuki adalah keyakinanku. Mereka sama seperti dewa. Tentu dengan perkataannya yang tidak masuk akal itu membuat Boruto dan juga Kawaki semakin heran. Code melanjutkan, itulah yang membuatku sedih untuk harus memberikanmu pada ekor 10 demi menumbuhkan pohon suci. Itu tugas yang kejam untuk pengikut setia sepertiku. Boruto berkata, oh ya, ini sudah jelas, tapi tidak terima kasih. Jadi kenapa kau tidak menyerah saja dan pulang? Code berkata, tidak bisa. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kualitas dari korban yang akan diberikan tanpa ada yang mengganggu. Kawaki lantas berkata bahwa Boruto, pergilah, kau tidak punya kemungkinan untuk menang, kau tahu itu bukan? Tapi Boruto berkata bahwa sepertinya dia bukan tipe yang akan membiarkanku kabur. Lagi pula kalau aku berhasil kabur setelah itu apa? Aku biasanya tidak suka berasumsi soal seseorang saat pertama bertemu. Tapi kali ini aku akan mengatakan kalau dia itu orang gila yang tidak akan mendengarkan siapapun. Jadi pilihanku hanyalah menghajarnya, bukan? Shin kemudian kembali berpindah di lokasi desa Konoha. Ino berkata bahwa tidak ketemu. Dan aku juga sudah memperluas hingga keluar desa dan tidak ada tanda-tanda Kawaki. Naruto berkata, begitu ya, bisakah kau perluas area pencarian sedikit lagi? Ino melanjutkan bahwa kau tahu jika dia benar-benar menghapus cakranya, maka aku rasa kita tidak akan bisa menemukannya dengan cara ini. Seketika itu Naruto kembali mengingat perkataan Boruto bahwa dia kabur dengan menghapus cakranya, dia pasti sudah di luar desa sekarang. Saat mengingat itu, tiba-tiba saja Naruto telah kehilangan Boruto. Naruto lantas berkata bahwa Nishi, di mana ke Boruto? Aku membutuhkannya. Nishi kemudian menjawab bahwa sepertinya dia tidak ada di sini. Mendengarkan hal tersebut tentu saja Naruto semakin panik. Shin kembali berpindah di lokasi pertarungan, di mana terlihat Boruto yang menendang tepat ke arah kepala Code tetapi ditangkis begitu mudahnya. Dilanjutkan dengan melancarkan serangan Rasengan, tetapi sayang sekali Code kemudian menghilang dengan sabuk hitam miliknya. Boruto yang melihatnya kemudian berkata bahwa kemampuannya itu membuatnya bisa berpindah ke bekas cakarnya. Kawaki lantas berteriak bahwa Boruto, di belakangmu. Dengan serangan itu Boruto kemudian terpental, tapi dia juga mengeluarkan beberapa shuriken untuk memperkecil kerugian. Tepat setelah itu Boruto kemudian mengeluarkan Raiton Jinraisen dari atas. Tapi sayang sekali Code lagi-lagi menghilang menggunakan bekas cakarnya. Boruto berkata, bekas cakaran lagi, kemana ke dia pergi? Ternyata Code sedang berdiri di sekitaran pepohonan. Code berkata, jadi begitu ya, kau sudah mempersiapkan Kage Bunshin Shuriken terlebih dahulu. Lumayan, bertarung dengan ninja ternyata juga cukup menyenangkan. Tapi kau masih amatir jika soal karma. Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Code bergerak dengan cepat untuk menghajar Boruto tepat di bagian kepala. Dilanjutkan dengan menggunakan tendangan sampai Boruto terpental ke belakang dan hampir saja tidak sadarkan diri. Kawaki lantas berkata, dia bukan tandingan Code, itu tidak mengejutkan, sudah kuduga akan jadi begini. Code lantas berjalan ke depan sembari berkata bahwa apakah kau tahu kenapa kau bisa menjadi jauh lebih kuat saat kau mengaktifkan karma? Pertambahan kekuatan dan juga kecepatan dari peningkatan kekuatan fisik memang faktor utamanya. Tapi itu saja tidak akan menghasilkan peningkatan cukup besar di kekuatan tempur. Alasan sebenarnya adalah di hal lain, pada esensi karma yang sebenarnya. Mendengarkan perkataan tentang esensi karma tentu saja Kawaki terkejut dan juga terheran-heran. Code berkata, itu adalah pengalaman tempur Otsutsuki yang telah terkumpul selama ratusan tahun. Kekuatan itu menumpuk di atas pikiran dan juga tubuhmu, itulah sebabnya kau menjadi jauh lebih kuat. Intinya adalah kau bisa langsung menjadi kesatria, tapi itu jika kau bisa memakai karma dengan benar. Code kembali melancarkan serangan tepat ke arah Boruto, membuatnya terpental cukup jauh. Code lantas berkata bahwa sekarang, tunjukkan padaku, aku tahu kau punya lebih dari itu. Dia kemudian menginjak kepala Boruto sembari berkata bahwa tunjukkan padaku kekuatan Otsutsuki Momoshiki. Melihat Boruto yang telah tersiksa, tentu saja Kawaki berteriak sembari memanggil namanya. Tepat setelah itu, tiba-tiba saja Boruto menghilang tepat di bawah kaki Code. Diperlihatkan ternyata Boruto sedang menjongkok dan tiba-tiba perubahan aneh di mata kanannya kemudian terjadi. Code berkata, nah itulah yang aku tunggu. Setelah melihat perubahan itu, tiba-tiba Kawaki kemudian teringat tentang perkataan Momoshiki. Dia berkata bahwa kau juga sudah dibebaskan Kawaki, mana senyumanmu? Aku akan menemukan ekor 10 yang disembunyikan oleh Isshiki, lalu melemparkanmu padanya dan mengambil buahnya. Kawaki lantas berkata, dasar brengsek, beraninya kau muncul lagi.
Kot lantas berkata, "Uzumaki Boruto, kau sudah menarik ya." Dia langsung saja mengaktifkan segel karma putihnya. Kesadaran Momoshiki kenapa dia muncul hingga tingkat ini walaupun kau masihlah Vassal. Nah, pada saat ini sepertinya Boruto masih bisa mengendalikan kesadarannya, jadi bukan sepenuhnya dikendalikan oleh Momoshiki. Dia bahkan sempat berbicara kepada Kawaki bahwa mundurlah sedikit, ini akan berbahaya. Boruto kemudian langsung melancarkan serangan dengan menggunakan Kage Bunshin-nya dengan cepat. Boruto melancarkan serangan tinjunya yang lebih dahsyat sampai-sampai membuat Kot berkata, "Jadi begitu ya, ternyata dia jauh lebih kuat." Boruto terus melancarkan serangan bertubi-tubi, tetapi dikarenakan Kot juga memiliki sabuk hitam, maka tentu dia bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dia bisa muncul tepat di bagian dada Boruto, ranting pepohonan, bagian atas dan juga celah-celah akar dari bawah tanah. Bahkan yang lebih parahnya, dia bisa muncul tepat di tengah Kage Bunshin Boruto, tapi dikarenakan kekuatan Boruto meningkat 2 kali lipat, maka dia langsung saja melancarkan tinju dengan cepat dan membuat Kot terpental cukup jauh. Boruto lantas berkata, "Kekuatanmu itu ternyata cukup menyebalkan." Kawaki yang melihat pertarungan mereka berdua tiba-tiba berkata, "Hebat, dia jauh lebih kuat dari biasanya. Tapi aku tidak mengerti Boruto masih bisa mengendalikan tubuhnya, sejak kapan dia bisa begitu?" Kot tiba-tiba berbicara untuk menghubungi Eida bahwa apakah mungkin itu efek obat dari Amado. Eida berkata, "Aku tidak bisa bilang secara pasti apa yang telah terjadi di tubuh Boruto, tapi setidaknya dia sepertinya sudah bisa memakai kekuatan Momoshiki tanpa harus kehilangan kendali. Aku tidak akan meremehkan dia dan itu tidak akan lucu kalau kau sampai kalah sebelum mendapatkan kekuatan aslimu kembali." Scene kembali berpindah di lokasi desa Konoha. Ino berkata, "Cakra Boruto." Diperlihatkan juga Naruto yang telah mengeluarkan 2 Bunshin untuk menyiapkan kekuatan Sennin Modo. Naruto berkata, "Ya, lupakan soal Kawaki, arahkan semuanya untuk melacak arah cakra Boruto di sekitaran desa, segera lakukan." Nishi kemudian berkata bahwa, "Maaf Tuan Hokage, aku sumpah sudah mengawasi mereka, aku tidak tahu apa yang terjadi." Naruto berkata, "Yang sudah terjadi maka sudahlah, kau dengar kataku, cepat sekarang cari lokasi Boruto. Aku menduga Kawaki pasti juga bersamanya." Sesaat setelah itu tiba-tiba Shikamaru datang dari atas. Dia berkata bahwa kemungkinan terburuk sang musuh juga ada di sana. Kot mungkin sudah melacak Kawaki terlebih dahulu atau bahkan sudah membunuhnya. Naruto berkata, "Shikamaru, sedang apa kau di sini?" Dia berkata bahwa bukankah sudah jelas aku tidak bisa biarkan kau pergi sendiri, kau tidak punya kekuatan kuram lagi. Itu sama saja bunuh diri. Naruto berkata, "Maksudmu kau menyuruhku untuk membiarkan mereka mati begitu saja?" Shikamaru berkata, "Tenanglah, biarkan aku selesai bicara, tidak ada yang menghentikanmu." Naruto berkata, "Lalu apa?" Shikamaru menjawab bahwa aku akan ikut bersamamu, karena sayangnya Sasuke masih belum kembali dari melacak Kot, dan saya sedang bertugas menjaga Amado. Aku tahu ini akan berbahaya dan aku tidak ingin berdebat denganmu, bersyukurlah aku tidak mencoba untuk menghentikanmu. Kita akan segera berangkat setelah lokasi Boruto diketahui. Seketika itu Himawari dan juga Hinata kemudian keluar. Dia berkata bahwa aku juga ikut, aku tidak bisa duduk diam saja. Naruto berkata, "Jangan, pikirkan Himawari, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu padamu? Kumohon tetaplah di sini." Shikamaru berkata, "Aku paham perasaanmu, tapi tolong jangan keras kepala Hinata. Dengarkan kata Naruto, setidaknya demi aku juga." Himawari lantas berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja bukan? Kau akan pulang dengan selamat bersama dengan kakak dan juga Kawaki bukan? Naruto yang telah berhasil mengaktifkan Sennin Modonya dia berkata bahwa tentu saja, apakah kau lupa siapa ayahmu ini? Dalam hati Hinata yang sangat khawatir dan juga cemas, dia berkata, "Naruto, Boruto Kawaki tetaplah kembali dengan selamat." Sementara kembali di lokasi hutan pertarungan, Boruto kemudian mencoba mengadahkan segel karma di tangan kanannya. Dia mencoba untuk menyerap tanda cakar hitam milik Kot. Dia berkata, "Sepertinya aku tidak bisa menyerapnya, tanda bekas cakar ini itu pasti tidak terbuat dari cakra." Kawaki berkata itu sebagian besar adalah perwujudan cakra, tapi ada juga besi dari darahnya, membuatnya menjadi unsur campuran. Cukup untuk bisa dianggap sebagai material fisik, karena itulah karma tidak bisa menyerapnya, jadi berhati-hatilah. Tapi yang lebih pentingnya, ada apa denganmu ini? Kemanakah perginya Momoshiki? Boruto berkata, "Entahlah, apakah ini efek karena obat atau bukan, ini belum pernah terjadi." Kawaki berkata yang artinya itu tidak bisa diandalkan sepenuhnya bukan? Sebaiknya kau jangan tiba-tiba kehilangan kendali. Boruto berkata, "Pikirkanlah itu nanti. Saat ini fokuslah untuk mengalahkannya, karena itu akan membereskan semua masalah." Kot berkata, "Adapun efek dari obat Amado itu tidak akan bisa benar-benar menghilangkan Momoshiki. Kau masih tetaplah Otsutsuki sekarang dan selama-lamanya." Boruto yang mendengarkannya berbicara tiba-tiba heran, bagaimanakah Kot bisa tahu tentang soal obat itu?
Kot berkata, tapi itu tidak penting untukku. Mau kau Boruto atau Momoshiki, selama pohon suci telah berbuah, maka setelah itu aku akan melemparkanmu pada ekor 10. Dari hal itu kelihatannya masih aman dan tidak ada masalah soal kualitas. Kau akan menjadi korban kelas terbaik. Boruto berkata, tidak terima kasih, jawabanku tidak akan berubah. Kot berkata, penyempurnaan Otsutsufikasi tidak lagi soal apakah, tapi kapan. Aku akan kembali untukmu setelah kau matang sepenuhnya, jadi sementara ini, aku ucapkan selamat tinggal. Nah, pada saat ini Kot tiba-tiba muncul di belakang Kawaki sambil berkata, tadi itu cukup menyenangkan Uzumaki Boruto. Kita akan segera bertemu lagi. Ayo Kawaki, dia sudah menunggu. Boruto tiba-tiba bergerak dengan cepat, dia berkata, hei tunggu. Sesaat setelah itu tiba-tiba saja Kawaki kemudian mengeluarkan kaki Bunshin tepat berada di belakang Kot, sembari melancarkan serangan tinju. Boruto juga langsung melancarkan serangan tepat di arah depan dan itu membuat Kot sudah terpojok. Boruto berkata, senang akhirnya kau mau bergabung untuk bertarung. Tetapi sayang sekali tiba-tiba Kot langsung saja menghilang menggunakan sabuk hitam miliknya tepat berada di bawah kakinya. Kot lantas berkata, apa-apaan ini Kawaki, bukankah kau sudah setuju untuk ikut denganku? Kawaki lantas berkata, jangan salah sangka, semua yang sudah aku lakukan, semua itu demi Tuan Hokage. Boruto berkata, tepat, dan kalau kami bisa mengalahkanmu, itu akan jadi cara tercepat dan termudah. Mendengarkan hal tersebut, tatapan Kot mulai menjadi dingin. Dia berkata bahwa aku mulai kesal dengan kalian berdua. Oke, biar ku perjelas ini, akan lebih baik bagimu kalau kau menurutiku. Boruto berkata, cuma itu yang mau kau katakan, kalau begitu, ayo kita selesaikan ini. Kembali di lokasi desa Konoha, Naruto berkata, aku telah menemukan lokasi Boruto, sekitaran 40 kilo arah barat laut, dan ada orang lain yang cakranya tidak dikenali. Shikamaru berkata, apakah itu Kot? Sialan, Ino, apakah kau dengar aku? Kami tahu di mana Boruto sekarang dan kami akan menuju ke sana. Musuh kita tidak dikenal tetapi tetap pertahankan kondisi siaga di sekitaran desa. Ino lantas berkata, baiklah, berhati-hatilah Shikamaru. Setelah itu Naruto kemudian bangkit dari duduknya, dia berkata, baiklah, ayo kita berangkat. Shikamaru tiba-tiba bertanya bahwa Naruto, Senin Modomu itu kau tidak akan bisa memakainya dalam waktu lama bukan? Kira-kira berapa lamakah itu akan bertahan? Naruto lantas berkata, tidak usah cemas soal itu, sebenarnya lebih lama dari sebelumnya dan sebut saja karena seiring bertambahnya usia. Dan akhirnya mereka berdua kemudian berangkat. Shikamaru lantas memperingatkan Naruto agar dia tidak memaksakan dirinya. Kembali di lokasi pertarungan, Boruto terus melancarkan serangannya tepat ke arah Kot dan membuatnya terpental. Sepertinya terlihat jelas bahwa Kot saat ini menghadapi Boruto terlihat cukup kesulitan. Dalam pertarungan itu, Boruto juga menggunakan Kyoto Rasengan sampai-sampai membuat Kot kesulitan untuk menghindarinya. Tapi sayang, dikarenakan Kot juga memiliki kekuatan pamungkas yaitu sabuk hitam, maka dia bisa berpindah kapan saja untuk menghindari serangan apapun. Dia lantas berkata, tadi itu hampir saja, aku harus lebih berhati-hati dengan Rasengan itu. Boruto berkata, sialan, itu masih belum cukup. Eida kemudian berkata, hampir, itu tidak lucu, dasar bodoh. Berhentilah bermain-main. Boruto berkata, jadi trik murahan tidak mempan ya? Kurasa kita memang harus serius. Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Boruto mengalami perubahan dan efek dari kekuatannya itu kemudian muncul juga. Dadanya terasa sangat sakit sampai-sampai dia tidak bisa mempertahankan kondisi tubuhnya yang berdiri. Dia langsung saja tergeletak ke tanah. Kawaki yang melihatnya tentu sangat panik, tetapi tidak diketahui apa yang telah terjadi padanya. Oke, seperti itulah bocoran Boruto episode yang ke-291. Sama seperti biasa guys ya, dikarenakan ini akan mengadaptasi dari 2 chapter di komiknya dan kemungkinan besar adaptasinya akan lebih sedikit dan itu tergantung dari studionya. Tapi sebagian besar pembahasan kita kali ini akan masuk di dalam episode 291 nanti. Oke lah, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan.